Baiklah, kita akan masuk ke acara selanjutnya dan menyusun acara kita sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Himne PKKPM. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Furos. 4. Sambutan dari Ketua PKK PIP UPTK Bukit Tinggi. 5. Acara utama yaitu dari Dr. Budi Muska. 6. Doa yang dibacakan oleh Nandayana Asep. 7. Pengenalan produk dari BSI. 8. Arisan. 9. Foto bersama dan door press. Baiklah, untuk acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Himne PKKPM. Pada ibu-ibu semua diharapkan berdiri. Israel.
bersama PIKKPLN, tingkatkan kualitas sumber daya, bersatukan membangun, ikut tumbuh dalam pembangunan, mendampingi suami berkarya, menjunjung tinggi pengabdi mulia, berbagi dan peduli sesama, kokohkan persatuan dan kesatuan, jaring erat kebersamaan, semangat berkarya, PIKK maju bergerak jaya rasanya, kokohkan persatuan dan kesatuan, jaring erat kebersamaan, semangat berkarya, PIKK maju bergerak jaya rasanya, maju bergerak jaya rasanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Pupos pada Pupos dipersilakan. Yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Dr. Weni, yang saya banggakan Ibu-Ibu pengurus PIKK UPDK Bukit Tinggi, yang saya banggakan Ibu-Ibu anggota UPK Bukit Tinggi, baik kakak-kakak karyawati, outsourcing maupun Ibu-Ibu pensiunan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat sehat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Salam dan salawat kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW,
Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Weni yang sudah jauh-jauh dari Lubuk Balso ya Bu ya. 3 jam dari sini katanya. Ke sini 3 jam. Yang rela sudah meluangkan waktunya untuk mengedukasi kita semua di sini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu pengurus yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kakak-kakak Kairawati outsource yang sudah rela meninggalkan pekerjaan demi undangan saya di sini dan ibu-ibu yang lain. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan saya untuk hadir pada acara hari ini. Baiklah, pada tema hari ini tentang penyakit stroke, di mana kita ketahui bahwa penyakit stroke adalah salah satu penyakit penyebab kematian. Alangkah baiknya jika kita sebagai ibu itu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyakit stroke, apa penyebabnya, tentang apa saja pemicunya, seperti makanan apa saja yang menyebabkan penyakit stroke, pola hidup yang tidak sehat yang seperti apa yang menyebabkan penyakit stroke, sehingga kita dan keluarga kita bisa seminimal mungkin bisa menghindari penyakit ini. Maka dari itu, marilah kita simak dari penjelasan Ibu Dokter. Semoga materi yang disampaikan beliau nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah semua sehat. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di hall PLN Sektor Bukit Tinggi ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Ketua PIKK, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kemudian yang sama-sama kita hormati ibu-ibu pengurus serta bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Baiklah, sebelumnya Ibu, kalau berdiri di hall ini, kami serasa dikembalikan lagi ke memori masa kecil kami. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, kami masih bagian dari keluarga besar PLN Sektor Bukit Tinggi, anak dari Pak Koji dan Mama Gus Maleni. Jadi berkat jasa dari PLN ini jugalah alhamdulillah kami bisa memakai jas putih ini. Agak mengharukan sedikit ya Bu. Karena di hall ini dulu Bu, bercerita sedikit, banyak acara-acara nanti mulai dari acara 17 Agustus, kemudian pesantren kilat kami juga di hall ini, dan acara-acara lainnya. Dan alhamdulillah itu sangat menyenangkan sekali. Nah, pada hari ini kami diundang ke sini bukan bermaksud mengajarkan ya ibu-ibu, tetapi berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan tema atau topik pada hari ini yaitu tentang stroke. Tapi sebelum itu kami menjelaskan terlebih dahulu tentang hiperkolesterol. Maaf terlupakan, Ibu izin ya diundang kami sendiri ya Bu, tapi kami hadir di sini lengkap satu keluarga. Berdiri, perkenalkan ini
suami Bapak Dodi Suparman, SKMMM. Beliau sehari-hari bertugas sebagai Kepala Sesi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. Jadi ini momennya besok tanggal merah, alhamdulillah pas bana ibu pengurus membuat jadwal. Jadi kami bisa sekalian pulang kampung besoknya, nantinya. Oke. Tentang kelebihan kolesterol. Kolesterol ini kondisi di mana jumlah kolesterol dalam darah lebih dari 200. Jadi kalau ibu-ibu medical check up atau periksa labor nantinya kolesterolnya itu di atas 200 misalnya, berarti kolesterolnya tinggi. Lanjut. Nah, ini waspada. Pada umumnya kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala pada pengidap. Namun dalam beberapa kasus mereka bisa mengalami seperti kesemutan ibu-ibu. Kadang ibu sering misalnya pas bangun pagi itu merasa kesemutan di kaki atau di tangan, kemudian pundaknya juga terasa berat. Nah, itu bisa kemungkinan karena kadar kolesterolnya tinggi di dalam darah. Nah, oh goyang ya. Udah. Nah, kemudian ada beberapa jenis dari kolesterol ini. Ada LDL namanya ibu-ibu. Nah, ini yang kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh pembuluh darah kita. Dia membawa kolesterol dari hati ke seluruh tubuh. Bila berlebih, tertimbun pada dinding dalam pembuluh darah. Ini menyebabkan penyumbatan dan berkurangnya pasokan darah ke organ yang dituju. Jadi nilai normalnya ini di bawah 100 mg per desiliter. Kalau di atas itu berarti LDL-nya dinyatakan tinggi, namanya low density lipoprotein, berarti harusnya dia rendah di dalam darah kita. Nah, kemudian yang kedua HDL, high density lipoprotein. Nah, ini kolesterol baik, membawa kolesterol dari seluruh tubuh ke hati untuk dihancurkan. Dia membersihkan dinding pembuluh darah dari potongan LDL yang tersangkut di dinding pembuluh darah. Nah, kalau HDL ini bagus, dia berlawanan, dia menghancurkan LDL. Nah, kemudian ada VLDL namanya lipoprotein, berkadar sangat rendah, digunakan untuk energi dan pemindahan lemak. Jadi kadang ini yang dinamakan misalnya sering kita jadi guyonan, misalnya orang gemuk nggak apa-apa, dia energinya banyak, dia cadangan lemaknya banyak. Nah, ini dia. Jadi cadangan lemak ini cadangan lemak inilah yang dibakar yang menjadi sumber energi kita. Lanjut. Kemudian trigliserida. Nah, ini 95% lemak yang dikonsumsi dan juga diproduksi oleh hati. Nah, trigliserida ini juga termasuk ke lemak yang jahat ini ibu-ibu. Nanti kita akan tampilkan apa saja jenis makanannya. Lanjut. Nah, ini lipoprotein A. Nah, ini juga lemak yang paling jahat. Berbagai penyakit arteri koroner disebabkan oleh ini, lebih terkait dengan genetik keturunan. Jadi kadang kita merasa pola makannya sudah diatur, misalnya sudah dikontrol, tapi kenapa lemaknya atau kolesterolnya masih juga tinggi? Nah, keturunan penyebabnya. Nah, ini contoh makanan yang meningkatkan kolesterol dan harus dikurangi. Mentega ibu-ibu, ini ada di sekitar kita sehari-hari. Mentega, es krim, kemudian gaji ini kayak gazebo gitu ya Bu, yang lemak-lemak gitu. Kemudian kulit ayam. Nah, ini harus kita kurangi. Nah, perubahan pola makan mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah sebesar 10-15%. Nah, kalau alpukat dia kadar lemaknya juga tinggi, tapi dia lemak jenuh ibu-ibu, dan bagus untuk kesehatan kita. Ikan, minyak zaitun. Cuma sayangnya memang untuk pola makan kalau berhubungan dengan lidah ini memang agak susah ya Bu, susah kita mengontrolnya, betul-betul niat dari hati untuk mengubah pola makan kita. Lanjut aja. Iya, next.
Jadi tujuan diet rendah lemak ini untuk mempertahankan tingkat kolesterol darah yang normal, kemudian untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan penyakit lain yang menyertainya. Nah, ini cara mengurangi kolesterol, yaitu membatasi makanan tinggi kolesterol. Kuning telur itu dibatasi 2-3 butir dalam 1 minggu. Kalau kita di sini gimana, Bu? Iya, jadi baiknya kuning telur, karena di dalam kuning telur ini kadar kolesterolnya tinggi. Kemudian batasi konsumsi hati, jeroan lah intinya ini, udang, kepiting dan kerang, karena itu kadar kolesterolnya tinggi. Kemudian santan, nah santan ini masih bisa dikonsumsi maksimal 2 kali dalam seminggu. Nah, kadang kita hampir setiap hari. Yang lebih berbahayanya ibu-ibu, hari ini kita masak gulai, makan gulai. Nah, dia kan banyak tuh, masih banyak. Kemudian dipanaskan, besoknya jadi kalio kalau sama orang Minang. Besoknya jadi pange, rendang, jadi rendang. Nah, itu kalau dipanas-panaskan seperti itu, jadi zat kimia, struktur kimianya berubah di santan tersebut menjadi kolesterol. Nah, lanjut. Nah, ini yang sayuran dan buah-buahan, tapi buah-buahnya kalau kacang-kacangan itu juga kolesterolnya tinggi ya ibu-ibu. Nah, jadi kita sayuran dan buah-buahan memang harus kita perbanyak konsumsinya. Nah, ini dia kolesterol hati domba atau hati sapi, kemudian ayam. Nah, ini kolesterolnya, tapi ini masih mending lah ibu-ibu dibandingkan kuning telur. Nah, kuning telur ayam itu 1480 nilai kandungan kolesterolnya. Jadi baik itu telur ayam maupun telur puyuh yang kecil itu kadar kolesterolnya sangat tinggi. Tapi ini untuk kita orang dewasa ya ibu-ibu. Kalau untuk anak-anak itu nggak perlu dibatasi, karena memang mereka masih dalam masa pertumbuhan. Justru anak-anak bagus ya nanti kasih telur. Lanjut ya. Nah, ini komplikasi penyakit pembuluh darah otak atau stroke, kemudian penyakit diabetes dan penyakit jantung. Ini yang akan bisa kita idap kalau misalnya kadar kolesterol kita tidak terkontrol di dalam darah. Nah, ini nutrisi yang lebih baik agar diet seimbang untuk memerangi penyakit yang tadi. Kemudian bawang putih, nah itu ibu-ibu yang bisa kita mudah kita dapatkan. Bawang putih juga bisa kita konsumsi. Kemudian lanjut. Nah, olahraga yang sehat, kemudian menurunkan berat badan. Nah, ya Oma, turunkan berat badannya. Kemudian mengurangi stres ya ibu-ibu. Nah, jangan iya malu Oma. Di rumah kan ada pijak gue nanti. Nah, ini ibu-ibu tips atau panduan untuk pendamping. Misalkan kalau tinggi kolesterol kemudian sudah menimbulkan penyakit yang membuat penderitanya sulit untuk beraktivitas. Nah, sebagai pendamping kita mengingatkan dan mendampingi serta menanyakan hal penting saat periksa ke dokternya, kemudian membantu menyiapkan pola makanan yang sehat dan seimbang, kemudian mengingatkan dan mendampingi saat berolahraga, membantu mengurangi stres, lalu selalu mengingatkan apa yang disarankan dan yang harus dihindari untuk mencegah peningkatan dari kolesterol tersebut. Keluarin aja ini pelan-pelan, tahan itu biar rame aja. Stroke yang benar kata ibu ketua tadi, penyakit stroke ini merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian.
Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga menyebabkan kematian sel pada sebagian area otak. Jadi jadi ini kira-kira ya Bu, kalau ini gambarannya pecahnya pembuluh darah otak sehingga darah tersebut menyebar di sel-sel otak. Nah, kalau sudah menyebar darah tersebut di sel-sel otak, maka otak ini fungsinya menjadi berkurang, malahan tidak berfungsi sama sekali. Untuk kita ketahui, tangan kita bisa bergerak, mata kita bisa berkedip, kita bisa berjalan, itu karena adanya perintah dari otak. Makanya kalau otak sudah rusak, nah otomatis kalau gejalanya penyakit stroke apa Bu? Lemah ya Bu ya, lemah anggota geraknya. Jadi kalau otak kanan yang mengalami kerusakan, itu yang akan mengalami kelumpuhan adalah anggota gerak sebelah kiri. Nah, dia berlawanan. Kalau misalnya anggota gerak yang sebelah kanan yang rusak, yang tidak bisa bergerak, yang lumpuh, yang lemah, berarti yang mengalami kerusakan adalah otak kiri. Nah, ini penyebabnya. Nah, jadi ada dua jenis stroke. Yang pertama ada iskemik namanya Ibu. Iskemik ini penyumbatan, disebabkan karena penyumbatan. Stroke yang paling sering terjadi karena tersumbatnya aliran darah ke otak, misalnya karena kolesterol tadi dan atau bekuan darah sehingga menimbulkan kelumpuhan. Nah, ini. Nah, jadi Bu, ini sebenarnya ini bukan kolesterol, ini plak dari dinding pembuluh darah yang rontok akibat dari kolesterol. Nah, jadi kolesterol ini merusak dinding pembuluh darah kita sehingga dia copot-copot kayak gini sehingga menumpuk. Kemudian membentuk gunungan-gunungan seperti ini. Yang awalnya pembuluh darah kita seperti selang ya Bu, nah, jadi lancar aliran darahnya. Kalau sudah ada yang seperti ini, tentu ada yang memperlambat atau menyumbatnya seperti itu. Nah, kemudian sehingga aliran darah tidak lancar. Nah, ini keping-keping darah ini dia bisa mengumpal, dan nanti menggumpalnya misalnya di sini, nyangkut di sini, sehingga tersumbatlah aliran darah. Nah, tidak dapat pasokan darah lagi otak atau area otaknya. Kemudian jenis stroke yang kedua perdarahan, yaitu hanya salah satu atau lebih pembuluh darah di otak sehingga merusak daerah yang terkena. Nah, ini juga sering pada penderita hipertensi. Hipertensi ini tekanan darah yang tinggi di dalam pembuluh darah. Kalau semakin tinggi tekanan darah di dalam pembuluh darah, seperti kita memompa balon, nah semakin besar balonnya, tentu semakin menipis kulit balonnya ya Bu ya. Kemudian dipompa terus, akhirnya pecah, meletus. Nah, seperti itu juga dengan pembuluh darah. Semakin kencang aliran darah di dalamnya, semakin kuat tekanan darahnya, sehingga dinding pembuluh darah semakin menipis dan bisa menyebabkan pecah pembuluh darahnya. Nah, kira-kira yang seperti yang tadi kami sampaikan. Nah, ini gejala stroke, kelemahan atau kelumpuhan salah satu sisi dari tubuh. Kemudian penglihatan atau pendengaran menurun drastis, penglihatan ganda. Jadi kalau melihat itu seperti satu benda terlihat dua. Kemudian pusing, mual atau muntah, bicara tidak jelas atau pelo ya Bu, ketidakseimbangan dan terjatuh, kemudian pingsan. Nah, ini dia gejala-gejala dari stroke. Nah, ini slogannya Bu, segera ke rumah sakit. Se-nya itu senyum tidak simetris. Jadi kalau senyum ada area yang ketarik gitu. Jadi ada yang memang senyumnya lebih ketarik ya Bu.
mencong ke satu sisi. Nah, kemudian sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Kemudian gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba dan bicara peloh. Nah, ibu-ibu tidak perlu menunggu sampai lemah dulu sebagian baru ke rumah sakit. Misalnya riwayat tekanan darah tinggi iya, kemudian bicara peloh, dan bagian sisi pencong. Nah, itu langsung saja cepat segera ke IGD rumah sakit. Nah, riwayat tensi tinggi ya Bu, kemudian gula darah tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya stroke. Tapi ada juga Bu penyakit namanya Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini kelemahan atau kelumpuhan dari saraf wajah. Nah, itu tidak pandang umur, muda, tua, bisa terkena penyakit itu. Nah, tiba-tiba saja bagian sebelah dari wajahnya ini kebas, kemudian mata tidak bisa berkedip, kemudian bicara pun juga terganggu. Nah, dan nampak mencong. Nah, tapi area wajah saja. Nah, itu bisa jadi Bell's palsy, namanya kerusakan kelumpuhan otot wajah. Dan salah satu penyebabnya kalau untuk yang Bell's palsy ibu-ibu itu bisa karena sering terpapar kipas angin. Nah, sering terpapar kipas angin di angin bana, jadi diarahkan ke kita kipas anginnya. Nah, kemudian bisa kalau pakai motor nih ibu-ibu, pakai motor anak-anak di rumah misalnya kalau ke sekolah pakai motor nggak pakai helm full face, nah itu bisa juga kena Bell's palsy. Nah, itu kemarin baru seminggu yang lalu ada pasien di puskesmas masih SMP, nah udah mengalami Bell's palsy itu. Nah, dan juga ada penyebabnya virus. Nah, ini ya Bu gejala stroke-nya yang lebih jelas gambarnya. Jadi gangguan di vertigo. Nah, vertigo juga merupakan salah satu gejala dari stroke, gangguan komunikasi, gangguan kesadaran dan kejang. Nah, gangguan kesadaran dan kejang ini sudah berat ini gejalanya. Nih, apa saja penyebabnya? Faktor risiko yang memungkinkan, yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. Yang pertama ada dua nih, ada yang tidak dapat diubah, ada yang dapat diubah. Jadi kalau misalnya usia, jenis kelamin, nah ini memang tidak bisa lagi diubah. Kayak usia tidak bisa dimundurin ya Bu, kemudian diperkecil. Kemudian jenis kelamin, nah kenapa di usia di atas 50 tahun, nah itu berisiko terjadi stroke, berisiko terjadi hipertensi. Kenapa? Karena usia, lanjut usia, nah itu pembuluh darahnya tidak seelastis kita yang muda. Jadi pembuluh darah orang usia lanjut itu agak kaku ibu-ibu. Jadi misalnya kalau tekanan darahnya tinggi di dalam pembuluh darah, jadi pembuluh darahnya tidak bisa lagi membesar gitu. Jadi gampang berisiko terjadinya stroke. Kemudian jenis kelamin laki-laki, kenapa laki-laki lebih berisiko? Karena lifestyle tadi, laki-laki lebih merokok ya ibu-ibu. Kemudian yang dapat diubah ini hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, kemudian dislipidemia atau yang hiperkolesterol tadi, kemudian merokok, penyakit jantung, riwayat stroke sebelumnya, kemudian kontrasepsi oral, minuman beralkohol dan obesitas. Nah, untuk ini semua bisa diatasi. Kalau untuk penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, itu bisa dengan rutin kontrol dan rutin minum obat. Nah, kemudian untuk ini kontrasepsi oral. Kenapa kontrasepsi oral, KB oral ya Bu ya, atau KB suntik pun? Karena dia hormonal, dia mempengaruhi hormon kita dan dia pun bisa memicu bagi yang tensinya tinggi, dia bisa semakin membuat tensi tinggi. Seperti itu. Jadi lebih baik kontrasepsinya dengan yang non hormonal, itu IUD.
Nah, kemudian untuk penderita stroke, ibu-ibu masih ada harapan untuk sembuh. Jadi 30-40% penderita stroke yang masih dapat sembuh walau kurang sempurna asalkan ditangani dalam jangka waktu 4,5 jam. Jadi makanya tadi kami sampaikan kalau sudah ada gejala yang tadi, apa saja tadi gejalanya, Bu? Iya, mencong ya, Bu. Iya, bicaranya pelo, kemudian ya lemah sebelah anggota tubuhnya, dan itu jangan ditunggu besok harinya, jangan ditunggu malamnya. Saya pagi bangun tidur, rata-rata gitu bangun tidur terasa, jangan ditunggu malam atau sorenya ke rumah sakit, tapi langsung. Nah, 24 jam UGD ada, buka selalu UGD 24 jam rumah sakit. Jadi ini karena golden periodnya atau waktu yang masih dapat sembuh ini itu di bawah 4,5 jam. Nah, ini sayangnya sebagian besar penderita stroke baru datang ke rumah sakit itu 48 atau 72 jam terjadinya serangan. Nah, itu mungkin ini kalau untuk kita di kota ini sedikit sekali yang sepertinya, Bu. Tapi kalau bagi kami yang dinasnya di perifer atau dinasnya di agak di pelosok lah mungkin ya, Bu ya. Nah, ini sering terjadi, ditunggu-tunggu dulu besok baru ke rumah sakit. Akhirnya permanen kelumpuhannya. Nah, ini pencegahan stroke untuk mengendalikan angka kematian akibat stroke dan kejadian stroke, memperkecil kemungkinan disabilitas akibat stroke serta mencegah terjadinya stroke berulang. Nah, ini jadi penyakit stroke, 90% stroke terkait dengan 10 risiko yang dapat dicegah. Yang pertama, kontrol tekanan darah bagi penderita hipertensi. Kemudian yang kedua, lakukan olahraga ringan 5 kali seminggu minimal 30 menit. Nah, ibu-ibu, mungkin kita sering mendengar untuk misalnya kita menyapu di rumah atau mencuci itu sudah termasuk olahraga apa tidak gitu kan ya, Bu. Nah, dia ada dua, ada aktivitas fisik dan ada latihan fisik atau exercise. Kalau aktivitas fisik itu dia tadi yang menyapu, yang membersihkan rumah, mencuci segala macamnya. Kemudian yang latihan fisik itu dia yang olahraga, dan latihan fisik lebih terukur. Nah, dan latihan fisik lebih bagus. Untuk latihan fisik itu disesuaikan dengan keadaan kita, ya Bu ya. Bagi yang misalnya masih muda, energik, itu boleh latihan fisiknya masih aman lah untuk yang misalnya jogging apa segala macam. Kemudian yang ketiga, makan makanan seimbang dan sehat. Perbanyak buah dan sayuran, kurangi garam. Nah, garam ibu-ibu, garam ini bisa menahan cairan di dalam tubuh atau di pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan tekanan darah semakin tinggi. Nah, kemudian kontrol kadar kolesterol. Nah, pertahankan berat badan yang seimbang, kemudian berhenti merokok dan hindari asap rokok. Nah, termasuk misalnya kan kita ibu-ibu nih, ibu-ibu memang sangat sedikit sekali yang ibu-ibu yang merokok. Namun jika kita terpapar dengan asap rokok, namanya kita menjadi perokok pasif. Nah, itu sama saja jadinya, Bu. Kita si perokok dengan malahan lebih bahaya lagi kita sebagai perokok pasif. Nah, jadi kalau misalnya maaf ya Bu, kalau ada bapak-bapak yang merokok, itu memang kalau dari kami kesehatannya dianjurkan di teras rumah itu ngerokoknya. Nah, tapi baik-baik ya Bu bilangnya di rumah, nanti bahaya. Suruh keluar rumah bapaknya kan Bu. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol, periksa dan obati penyakit jantung, kemudian kurangi risiko diabetes, dapatkan pengetahuan tentang stroke. Nah, sering-sering kalau sekarang udah canggih, di samping adanya kegiatan seperti ini juga bisa diakses di Jendela Kecil Dunia di HP ya Bu ya, itu bisa.
didapat pengetahuan tentang penyakit-penyakit. Nah ini tingkatkan konsumsi sayur dan buah, hindari asap rokok ya, berolahraga secara teratur, kemudian cek kesehatan secara rutin, kurangi makanan asin dan bergaram. Nah kemudian jika ada keluarga kita yang terkena stroke, ibu-ibu, nah ini kita lakukan terapi fisik di awal, diawali dengan gerakan berbaring miring. Kemudian ini bagi yang memang tidak bisa beraktivitas sama sekali, diawali dengan gerakan berbaring miring dengan dibantu orang lain. Kemudian setelah miring beberapa saat diluruskan kembali, kemudian posisi menekuk. Kemudian jika sudah memungkinkan, latih penderita untuk duduk secara mandiri, tentunya dengan dibantu terlebih dahulu awal-awal ya Bu ya. Nah kemudian di sela waktu istirahat bisa dilakukan latihan pada jari-jari dengan bola-bola karet begitu ya Bu. Jadi dilatih jari antar sela-sela jari terlebih dahulu, kemudian latihan menggenggam seperti itu. Jadi ini untuk melatih kembali saraf-saraf yang telah rusak akibat dari stroke tadi. Nah ini, jadi bagian tangan diangkat terlebih dahulu, diangkat, kemudian diangkat tinggi. Nah ini kalau ini si pasien sendiri nih Bu yang melakukan, jadi disuruh dengan tangan sebelahnya lagi kalau misalnya masih bisa aktivitas ya Bu ya. Nah, ada namanya terapi okupasi, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rawat diri penderita dan mengupayakan penderita mampu melakukan aktivitas harian secara mandiri. Jadi, hendaknya keluarga senantiasa menyiapkan berbagai keperluan yang terjangkau. Jadi intinya Bu, kalau ada keluarga kita yang menderita stroke yang sampai tidak bisa melakukan aktivitas yang mandiri, itu jangan kita abaikan. Tetap kita bawa, kalau bahasa Minang ini tetap dibawa bayu ibu-ibu. Jadi tetap kita anggap keluarga kita ini seperti waktu dia masih bisa beraktivitas, jangan diabaikan. Karena emosi, beban mental, psikis itu sangat berpengaruh sekali untuk kesembuhannya. Kalau sudah mentang-mentang sudah tidak bisa lagi beraktivitas, jadi dibiarkan saja, nah itu semakin memperburuk keadaannya. Nah ini dia, tetap melakukan komunikasi, berbicara meski penderita belum mampu meresponnya. Walaupun tidak mampu menjawab, tetap misalnya ibu-ibu ini tetap menginformasikan apapun yang dikerjakan, minta izin ketika akan mengganti spray misalnya. Jangan walaupun keluarga kita yang menderita ini tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan, namun tetap kita bilang ini spraynya kita ganti ya, bajunya kita ganti ya, tetap diajak berbicara seperti itu. Nah, kemudian terapi hobi. Terapi hobi menjadi salah satu penunjang dalam keberhasilan pemulihan penderita pasca stroke. Misalnya berkebun. Bagi yang ini yang sudah bisa sedikit mulai beraktivitas kembali, nah mulai-mulai diangsur untuk melakukan aktivitas seperti sedia kalanya. Tapi tetap dibantu, tetap diawasi. Nah, ingat ya Bu, stroke ini S-nya segera, T-nya terapi, R-nya rehabilitasi atau di fisioterapi tadi, kemudian otak kendalikan faktor risiko dan emosi. Nah, jadi penyintas stroke atau insan pasca stroke yang kembali ke rumah itu harus tetap berperilaku hidup sehat untuk mencegah kemungkinan stroke berulang. Kemudian harus siap menghadapi kemungkinan keterbatasan aktivitas. Kemudian harus tetap percaya diri dan tidak merasa dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Kemudian terakhir, dukungan keluarga sangat penting agar penyintas stroke dapat hidup
mandiri dan produktif serta kembali sebagai anggota keluarga dan masyarakat umumnya. Jadi dukungan keluarga intinya ya ibu-ibu. Nah, kemudian ini terakhir ada katanya sampai jam 3:30 ya Ibu moderator ya. Ini kami tampilkan video tentang stroke, kemudian tentang pernahkah Anda merasakan nyeri pada dada bagian kiri Anda? Rasa nyeri yang seperti menusuk-nusuk pada dada bagian kiri. Atau pernahkah Anda merasakan sesak nafas, kesulitan bernafas yang berlebihan? Bahkan tak jarang pula ada beberapa pasien yang sampai mengalami batuk akibat sesak nafas tadi. Atau pernahkah pula Anda merasakan denyut jantung yang berlebihan? Jantung berdetak lebih kencang dibanding dengan biasanya. Atau pernahkah juga Anda merasakan bagian tengkuk belakang leher Anda terasa kaku? Atau di bagian punggung Anda, lebih tepatnya di tulang belikat, terasa keras dan kaku? Atau bahkan Anda juga merasakan pusing yang berlebihan, merasa pusing yang terasa berputar-putar atau biasa disebut dengan vertigo. Secara global, apabila Anda merasakan ada gejala seperti yang ada di gambar ini, Anda perlu mewaspadai perihal kesehatan Anda. Halo, jumpa kembali bersama saya Rizky Darmawan Prianto. Kali ini saya akan bahas mengenai penyakit jantung dan penyumbatan pembuluh darah. Penyakit jantung yang paling ditakuti adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Itu menyebabkan kadar oksigen yang dialihkan darah ke jantung jadi berkurang. Hal tersebut dapat terjadi karena dua hal, yaitu aterosklerosis dan arteriosklerosis. Yaitu satu kondisi menyempitnya atau tertutupnya aliran darah secara menyeluruh dalam pembuluh darah. Aterosklerosis adalah penumpukan endapan lemak pada dinding bagian dalam dari arteri. Lemak dan kolesterol jahat atau LDL bercampur mengakibatkan terbentuknya plak. Tumpukan plak ini mengakibatkan penyempitan diameter pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah. Sedangkan arteriosklerosis adalah pengerasan dinding arteri yang disebabkan oleh mengendapnya kalsium. Hal ini sering juga disebut sebagai pengerasan dinding pembuluh darah. Karena pengerasan pembuluh darah ini, maka pembuluh darah kehilangan elastisitasnya dan meningkatkan tekanan darah atau bahkan robek. Dan apabila ada trombus atau gumpalan darah besar, maka bisa dipastikan akan terjadi penyumbatan pembuluh darah secara menyeluruh. Bahkan trombus yang besar dapat pecah menjadi embolisme dan menjadi penyebab penyumbatan di tempat lainnya. Apabila seseorang, pernahkah Anda merasakan nyeri pada dada bagian kiri Anda? Apabila seseorang telah mengalami penyempitan pembuluh darah, maka hampir bisa dipastikan akan mengalami beberapa ciri seperti gambar ini. Dan apabila Anda mengalami ciri-ciri seperti ini, seperti di gambar ini, maka hampir bisa dipastikan Anda telah memiliki gejala jantung dan jika dibiarkan akan sangat berakibat fatal. Ingat, jika penyumbatan terjadi di area jantung, maka Anda akan mengalami serangan jantung yang berakibat fatal dan sewaktu-waktu. Sedangkan apabila penyumbatan terjadi di area pembuluh darah otak, maka bisa dipastikan Anda akan terkena serangan stroke. Solusi dari kedokteran mengatasi penyumbatan pembuluh darah adalah dengan pasang ring. Berikut sedikit gambaran bagaimana proses pasang ring. Saat sudah diketahui adanya penyumbatan pembuluh darah, menggunakan alat khusus yang disebut dengan kateter akan dimasukkan melalui pembuluh darah, biasanya melalui paha. Sebuah kawat kecil akan dimasukkan menuju titik penyumbatan. Berikutnya kateter akan masuk mengikuti aliran kawat sampai titik penyumbatan. Saat sudah mencapai titik penyumbatan, sebuah baron akan dikembangkan hingga membuka penyumbatan pada arteri.
pada saat itulah stent terpasang dan terus berada di dalam pembuluh darah yang tersumbat. Namun, apakah pemasangan stent atau biasa dikenal dengan pasang ring merupakan solusi yang terbaik? Anda bisa bayangkan jika pembuluh darah kita terpasang stent seperti ini. Prosesnya seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Pertanyaannya yang muncul adalah, apakah pemasangan stent atau biasa dikenal dengan pasang ring merupakan solusi yang terbaik? Dan apakah seseorang yang sudah pasang ring pasti tidak akan mengalami penyumbatan kembali? Ternyata jawabannya adalah tidak. Dalam beberapa kasus sering kita temukan bahwa seorang pasien yang sudah pernah pasang ring mengalami penyumbatan pembuluh darah kembali dan akhirnya disarankan untuk pasang ring kembali. Dan tentunya hal itu tidak akan memakan biaya yang sedikit. Bahkan untuk sebagian golongan tergolong sebagai biaya yang sangat besar. Lalu kenapa hal itu terjadi? Tumpukan lemak di dinding pembuluh darah belum hilang dan tidak hilang, dan sangat mungkin untuk semakin tebal dan menjadi penyebab penyumbatan terjadi kembali. Dan yang kedua adalah kolesterol jahat atau LDL tidak berkurang dan dapat menjadi penyebab penyumbatan pembuluh darah akan terjadi kembali. Lalu apa? Apa solusi yang terbaik untuk penyumbatan pembuluh darah? Solusi yang terbaik untuk penyumbatan pembuluh darah adalah apabila seseorang telah mengalami penyempitan pembuluh. Nah, jadi ibu-ibu dari video tadi bisa kita lihat, jadi gangguan penyumbatan pembuluh darah ini kalau terjadinya di otak namanya stroke ya ibu-ibu. Kalau terjadinya di jantung itulah penyakit jantung koroner. Nah, jadi itu tadi pesan terakhirnya. Walaupun ada misalnya dilebarkan pembuluh darah dengan ring atau segala macam, itu tidak menjamin kita menjadi sembuh total. Jadi intinya pola hidup sehat itu harus kita terapkan untuk memang ingin memiliki tubuh yang sehat. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin atau yang ada kita diskusikan, yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Bu. Ada yang mau bertanya ibu? Ada waktu 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Mas Bu yang Bu dokter, kalau kita dengar itu sering yang kena stroke itu bangun pagi masuk kamar mandi jatuh ternyata stroke itu akan. Nah, itu seperti yang, terima kasih Bu pertanyaannya. Itu seperti yang kami jelaskan tadi, misalnya pas bangun tidur itu lebih sering serangannya di pas bangun tidur ya Bu ya. Itu karena penyebab terseringnya itu karena penyumbatan tadi. Nah, jadi di saat tidak beraktivitas, di saat kita istirahat, kita tidak tahu ternyata di dalam tubuh kita ini kadar kolesterolnya tinggi. Kita misalnya jarang periksa nih, atau sudah periksa tapi pola hidupnya masih tidak sehat. Nah, jadi penyumbatan tersebutlah yang menyebabkan gejala-gejala tersebut muncul yang kita rasakan seperti itu. Kalau misalnya di saat aktivitas itu lebih ke pecahnya pembuluh darah. Nah, lebih ke itu penyebabnya. Iya, seringnya di kamar mandi. Di kamar mandi itu rata-rata pas bangun pagi ya Bu ya. Iya, kemudian di kamar mandi pun bisa karena usia misalnya, kemudian kamar mandi terjatuh terpleset di kamar mandi, kena benturan, nah bisa itu menyebabkan juga pembuluh darahnya pecah seperti itu. Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yante. Waalaikumsalam. Mumpung gratis. Kurang pas nih tadi. Bu ini
Dedi. Iya, Teh. Nanya kan saya udah mulai lanjut mengenai makanan ini yang susah Bu ini. Jadi gimana apa saja yang harus kita kurangi makanan atau apanya tahunya mau dijelaskan. Iya, terima kasih Teh. Jadi untuk makanan seperti yang Weni sampaikan tadi Teh, mungkin memang dikurangi makanan yang tinggi lemaknya Teh, seperti misalnya kayak parui-parui gitu Teh. Nah, kemudian santan-santan. Nah, santan-santan tuh apalagi yang dipanaskan, yang diange-angean. Nah, itu memang harus dikurangi. Jadi santan itu bolehnya 2 kali dalam seminggu makan santan. Jadi mungkin yang sampadeh itu nabaan Teh, yang direbus-rebus kayak gitu. Nah, iya, daging yang misalnya daging kan ada daging merah tuh Teh, itu juga boleh. Teh. Masih ada lagi. Nah, bupat itu kan ngirit kita jadinya kan makan belanja kita pakai sepati, terus santan. Coba roasting aja. Jadi uang belanja kita Coba roasting. pagi dengan ibu. Sepati. Iya, gampang. Kalau ikan asin Pak, ada kolesterol apa dia? Ikan asin lebih ke yang hipertensi Teh, karena asin kan. Nah, itu dikurangi untuk hipertensi. Ya, kan mengurangi ikan, kabur, daging, jadi kadang asin Teh makan gitu. Ayo Bu, pada menu-menu kan kita HP gadang abi mah. HP gadang Android abi mah. apa lagi? Ada yang mau bertanya? Dah? Nggak ada lagi? Bu, Bu ini ada tanya? Minta? Bu Mona? Oh iya Teh. Siapa? Bupat masih belum puas tuh Bupat. Silakan Bupat. Jadi pas saya berobat disuruh cek darah. Jadi darah ini kan banyak diambil yang kita membutuhkan. Jadi saya sedih darah saya tidak karena kadang kembali lagi itu apa yang saya makan. Tapi semua lagi apa. Jadi akhirnya sama dibilang ya. Iya. Jadi intinya sayang darahnya diambil gitu ya Teh. Jadi gini ibu-ibu, terima kasih ya Teh. Jadi gini analoginya, mungkin ya ibu-ibu, karena darah ini sengaja diambil, jadi kita merasa sayang darahnya diambil ini segala macam ya Teh. Tapi untuk kita yang perempuan ibu-ibu, untuk kita yang perempuan yang masih belum menopause, kan kita masih menstruasi itu ibu-ibu. Nah, menstruasi 1 harinya berapa kali kita ganti pembalutnya ya? Maaf ya ibu-ibu, berapa kali. Jadi nah intinya di sini pasti lebih banyak dari darah yang diambil 1 cc, 1,5 cc itu ya Teh. Jadi intinya di sini kalau hanya diambil 1 cc atau 1,5 cc itu tidak masalah Teh. Itu tidak mempengaruhi kadar darah di dalam tubuh kita. Itu tidak masalah. Itu hanya berhubungan dengan psikis kita aja. Jadi dek ketakutan dek sengaja diambil, makanya wak bakato-kato hati walin ndak kabalin ndak kurang darah kan gitu ya Teh ya. Nah, sebenarnya ya. Iya. Nggak apa-apa, jumlahnya kan nggak banyak-banyak. Makan hati boleh, terus makan tomat, nah untuk tambah darah kan. Dia intinya makanan ini ibu jangan berlebih-lebihan. Nah itu intinya, itu jangan berlebih-lebihan. Jadi bagaimana ibu-ibu? Sudah oke? Sudah pas sepertinya? Untuk Pak, jangan takut Pak, nggak rugi kalau darah kita Pak. Enggak, itu enggak benar. Pasti mengalir karena Allah. Iya. Iya, ditusuk pakai jarum. Enggak. Ada? Ada? Iya. Apalagi Mary kok ketawa-ketawa dari tadi aja lah. Di belakang aja kita ketawa. Atau gini aja Tapi Teh. kok darah itu kurang.
Jadi atau gini aja ibu-ibu, nanti misalnya di nanti kalau ada yang misalnya mau ditanyakan boleh via WA pun boleh atau telepon pun boleh. Insya Allah nanti kami balas. Insya Allah nanti kami angkat teleponnya. Oke, mana ibu? Udah ada? Stop. Nomor wenin teh. Nanti nomor wenin teh. Ya, 0813 65 15 8756. Iya teh. Nisul, ada yang tanya Nisul. Nah, baiklah ibu-ibu, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi dan waktunya sudah pas jam 3:30 ini ibu moderator, terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.